Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Stand Here Alone. Tapi alone tapi bertiga. Kumaha ieu teh. Namina kenapa Stand Here Alone? Kenapa, Cio? Kita lahir dari komunitas tapi tanpa komunitas. Gimana ya? Kayak ini dong, komunitas anti stiker tapi punya stiker. Jadi emang kita gerombolan yang emang jarang bergaul banget sama orang-orang. Tapi kita punya sesuatu lah. Gitu. Jadi emang anak-anak tongkrongan, anak-anak gang yang suka nongkrong main gitar di kerumunan warga kayak gitu-gitu lewat gitu. Ya kita bikin karya. Lahirlah berdiri di sini sendiri gitu. Berdiri jadinya Senirlon gitu. Nggak ada yang nolongin gitu, nggak ada. Nggak ada kayak komunitas orang tuh kita nggak ada aja. nyimbrung gitu. Satu tongkrongan itu ya sendiri aja. Mau masuk tongkrongan lain tuh kayak ngapain sih lu masuk tongkrongan sini gitu. Iya. Jadi kurang lebih kayak berdikari lah Iya, gitu. kayak UMKM dong. Berdikari. Kayak warteg berdikari. Iya. Ini maksudnya lo nggak mau gabung atau lo ditolak kalau gabung-gabung atau lo ya terasa asing aja kalau di tempat yang Iya, baru gitu. itu mungkin jawaban yang terakhir kayak Sangat kita juga udah asing cukup ya. udah cukup juga ya. Maksudnya nongkrong di circle kita aja udah merasa cukup gitu. Kalau ke tempat lain ngerasa asing aja gitu. Rasa asing sama kayak sempat ditolak. Awalnya karena ditolak jadi udahlah ngapain nyoba-nyoba masuk komunitas lain gitu, udah. Tapi pernah nyoba? Pernah. Iya, Pernah. komunitas-komunitas musik di Iya, Bandung gitu. musik di Bandung cuma kayak nggak diterima aja gitu. Siapa sih itu? Pokoknya temennya dia aja. Iya, jadi bikin sendiri aja terus. Ya kan lo 2010 ya? 2010 Ya ya. belum semudah sekarang masuk ke industri industri musik lah gitu ya. Itu gimana caranya? Sebenarnya kita waktu awal-awal bikin lagu Ah, langsung masukin internet aja. Dulu zamannya Reverb Nation dulu. Oke. Masuk internet aja udah upload. Ternyata ranking kita dulu waktu di situs itu, ranking kita sempat kedua, ketiga di atas band-band yang lagi gede di Bandung. Itu memang buat Bandung atau Maksudnya ada kategori gitu. Oke. Ada kategori band Bandung, Bandung band gitu. nasional gitu. Nah, kita masukin kita salah satu terbesar di band Bandung waktu itu, si kategori itu. itu rekamnya di? Kita udah lumayan disebut profesional juga enggak ya? Iya. Yang Banyak kita studio lah yang satu menurut kita ya. shiftnya cuma 300.000. Untuk nyelesain semua materi itu. Satu lagu, Satu lagu, satu shift? Satu shift Ya. biasanya. Apa namanya? Mixing, mastering. Mixing, gitu? mastering ya. Mastering. Ngerjain sendiri juga? Iya, sama orang itu. Ke orang. 300.000 itu. Oh, sih, Dia 300.000 itu recording, mixing, mastering gitu. Udah ruangannya, udah orangnya. Udah orangnya. Iya. Iya. Jadi memang indie lah kesannya. Iya, kalau dulu. indie. Iya, betul. betul. Iya. Sampai sekarang juga masih bedanya Sebenarnya ada gak sih sekarang? bisa dibilang indie juga sih, soalnya yang ngerjain di tim kita teman-teman juga. Jadi kita punya teman-teman yang ahli di bidang manajemen, misalkan kita coba urus SA dong misalkan. Biar gitu, sama ada tim desain artwork, semuanya kita ambilin dari teman-teman. Oh iya. Tapi tidak tergabung dalam sebuah label atau sebuah manajemen. Manajemen juga teman-teman juga. Iya. Kalau label nggak ada. Kalau label nggak ada, kalau ada manajemen. Apa istilahnya? Major label gitu. Major label enggak. Sempat ditawarin juga tapi kayaknya enggak ya. Soalnya Sombong. bukan sombong. Maksudnya zaman sekarang mah enak ya, maksudnya kita udah gini. Mungkin kalau untuk band baru muncul mungkin iya butuh. Tapi kita udah ada jalannya sih. Jadi udahlah, kita jalan sendiri aja. Oh iya. Maksudnya memang kan ada orang yang memang secara skill ya pas lah, tapi bikin lagu jadi enak kayak gitu. Iya, mungkin kita kayak gitu ya. Mungkin kita kayak gitu. Iya. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet idenya, tapi bikin lagu jadi enak. Soalnya biasanya yang jago tuh idealisnya gede. Nggak mau bikin enak, yang penting jago aja menurut dia gitu. Iya. Biasanya sih gitu ya. Nih temennya dia. Terus aja. Kayak yang jelek-jelek kalau terus. Emang. Iya, kayaknya tuh waktu itu gue ngobrol sama siapa ya, teman gue nih lagi ngomongin masalah, kan gue suka ngeband komedi ya, ngeband komedi itu lagi cek sound, terus
kita lihat dulu soundman-nya nih. Kalau dia songong berarti dia jago gitu. Kalau yang sopan-sopan kayaknya kurang jago deh. Kita cari yang songong aja emang gitu. Iya. Kalau soundman mah gitu ya. Emang gitu ya? Galak-galak iya. Kalau yang galak biasanya yang jago ya. Iya yang jago. Tapi yang bego jago ada nggak? Bego songong ada? Songong. Banyak juga lah. Banyak juga ya. Nah sampai gitunya juga lo sendiri nih, soundman segala macam sekarang udah sendiri. Iya, Iya, teman-teman. kita Nge-hire masing-masing, iya. nge-hire sendiri juga. Iya, nyari teman-teman yang dekat aja. Jadi kita antar band tuh biasanya misalkan lagi kita soundman kita lagi sama band lain, kita nyari ke teman band. Coba soundman lu kosong nggak, ikut kita gitu. Oh, tapi udah adalah pegangannya nih. Kalau sekali manggung nih lo berangkat berapa orang? 14 ya sekarang. 14 sekarang. orang. Banyak ya. Padahal personalnya 3 ya. Iya sih. 14. Buat nemenin aja. Kan ada bagian pijit satu. Aduh. Pijit apa yang Pijit kamera, pijit kamera. Kamera. Iya benar sih. Kamera dipijit ya. Iya, Iya benar. Iya. Bagian jaga rahasia ada nggak? Jadi 14 orang itu udah sama kru masing-masing, lo punya satu. Iya. Jadi gitaris ya punya apa tuh namanya tuh? Gitaris terus teknisinya. Drum bass juga kayak gitu. Nggak ada apa? Namanya apa sih? Additional ya. Ada nggak? Nggak ada. Enggak. Kita pakai backing track sequencer Backing gitu track sih. sequencer, ya. Misalkan ada suara keyboard atau piano di dalam lagu kita, tapi kita keluarinnya lewat sistem aja. Yang bikin? Sensor. Ya bikin yang Anak-anak kita, juga. bikin kita. Pada bisa semua lo. Ya, Dituntut harus bisa. dituntut harus bisa. Iya. Karena stand here alone ya. Iya betul. Iya kan. Berdikari. Iya kan udah sok-sokan stand here alone tapi minta tolong sama orang. Bisa tapi dengan kapasitas kita, Cing. Iya. Dengan kapasitas musik kita gitu. Bukan yang berlebihan banget gitu. Yang penting kan enak ya. Maksudnya kedengarannya enak, komposisinya pas gitu nggak jago sih oke, membantu pasti ya. Iya. Jago secara skill itu pasti membantu ya. Cuman kecocokan antara personil Nah gitu. itu yang jarang. Kenapa orang- lo merasa cocok? Coba. Apa yang bikin lo ngerasa cocok di antara bertiga ini? apa coba? Kalau dari aku pribadi sih dari 2010 ya sampai sekarang tuh ternyata emang kita tuh gede banget toleransinya sih. Kepada masing-masing. Masing-masing gitu ya. Contohnya kalau misalkan kita lagi misalkan emang kayak kemarin kan ada urgent apa ya technical meeting gitu kan atau misalkan press conference gitu ya kayak kemarin acara gede kan kita ada salah satu yang nggak bisa gitu ya udah satu maju nggak usah saling ngandelin gitu. Itu kan salah satu toleransi sebenarnya. Betul ya. Itu yang membentuk jadi kecocokan seperti itu sebenarnya. Iya. Kayak gitu sih. Kalau aku pribadi nggak tuh ada lagi nggak? Bang? Kalau gue sih Cing, sekarang karena udah beda domisili ya. Mereka di Bandung, gue di Kerawang, jadi Lo ngapain Kerawang? udah pindah ikut bini. Ikut bini. Pekerjaan ikut bini. Orang mau bini ya ikut suami kan. Sebenarnya biar lebih deket ke ini apa kantor kan Bekasi. Kalau Bandung Lah lo kerja masih? enggak kerja di kantor maksudnya di Oh, kantor ini. Iya, kantor ini. Kantor di Bekasi. Kantor Bekasi. Lo pada di Bandung? Basecamp di Bandung. Basecamp di Bandung. Lah gimana sih? Jadi kita tuh ada aku bagi dua, Kebagi tim dua. audio Bandung, tim video visual Visual di Bekasi, Bekasi. hampir rata-rata. Tim visual itu maksudnya kan Visual. lo nya aja pada di sono. Mau visualin apa dia? Macam-macam kayak desain ini nih, Iya. baju, Baju. Oh, oke. merchandise, terus ngedit video kalau kita vlog gitu. Misalkan manggung hari Minggu, Senin Selasanya di kantor Bekasi yang ngedit gitu. Oh, kalau audio di Audio di semua tim audio di Bandung. ya, Alat-alat juga di Bandung. Alat-alat di Bandung semua. alat-alat di Bandung. Jadi kalau ada orang apa namanya pakai stand here alone nih, ya berangkat dari Bandung. Dari Bandung. Biasanya Biasanya transportasi kan dari kantor. Ah, Nah jemput dulu ke Bandung, baru cabut pesan ke bandara kemana gitu. balik lo. Itu tuh kerjaannya tuh kerjaan komen. kerjaan tuh. Dari senang nyetir aja kali komen. Maksudnya gitu. Iya. Jadi lu jemput ke Bandung, Iya. kalau ke bandara balik lagi Iya, ke balik Iya, lagi, balik ya. lagi gitu. ke Cengkareng. Iya. Lah, buset lu ngapain main kayak gitu? Lu mendingan di Bandung, main Bandung Karawang langsung. Kerja apa? Iya, tapi secara bermusik memang sama ini ya apa referensi musiknya. Dari Iya, awal, kita dari awal ketemu nih. ya. Dari Apaan awal. sih kalau misal ini kan bandnya alirannya punk ya? Punk bukan sih? Popang. Popang lah. Pang sih. Bedanya apa popang sama Kalau pang Gini, yang tadi pang gini. Kalau pang coba artiin Chan. Mungkin kalau pang itu
dari segi liriknya lebih kritis ya, Cing ya. Kalau kita popang itu masih bisa Cinta-cintaan. bercanda-bercanda, cinta-cintaan, lebih kompleks ya, nggak sekaku punk rock banget gitu juga. Tapi kalau secara musiknya Kalau beat tetap ada beatnya cepet. tetap sama. Temponya agak sama lah. apa tuh? Progresinya Progresinya gitu. lebih luas justru ya. Iya. Lebih luas popang. Kita Kalau bisa- menurut aku, menurut kita gitu. Kita popang tuh lebih bisa mainin dari progresi chord mana aja sih. Betul. Kalau punk tuh ada pakemnya. Ada pakemnya biasanya biasanya ada. Misalkan cuma 3 chord doang Iya, gitu. kayak gitu ya. Iya. Ya kadang dari fashion juga mereka udah punya takar lah gitu. Apa tuh? Iya kalau fashion, kalau misalkan kategorinya punk Punk, gitu ya. ya gitu. Gini-gini enggak nih? Enggak. Jarang biasanya. Apalagi kalau Indo ya, kalau Indo gitu. Kalau Indo di lokal tuh kayak punk ya dia pakai atribut bener-bener yang spike ya, kayak gitu-gitu. Iya, iya. Yang rambutnya gini-gini. Ya, gitu. Paku-paku gitu. Iya, jarang yang kayak gini biasanya. Oh, iya, iya. Nah, popang sama punk di Indonesia tuh banyakan mana? Aduh kalau banyak Secara banyak ya, secara Banyak, kuantitas ya. Banyak pang banyak. Pang banyak Di banget, komunitas komunitasnya masih banyak. Komunitas banyak. Di Bandung masih banyak sih. Di Bandung juga masih banyak. Masih banyak. Iya, iya. Oke, balik ke referensi lagunya. Sama semua kita waktu awal ketemu Ochan, kita langsung mainin Sum 41 sih. Sum 41 tuh yang Yang sekarang udah bubar. iya. Dia pernah ini, Baru pernah kemarin ke Indonesia dia. ya, dia pernah remake lagu Di Purple pernah. Iya. yang apa? Master of Puppet. Master- Iya. Master of Puppet Metallica bukan? Metallica, sorry Metallica ya. Iya, iya. Kok itu tuh. Iya, iya, gua dengar cuman nggak tahu lagunya. Sum 41 memang. Waktu awal ketemu Ochan tuh, Ochan kan masuk 2011. Lah, sebelumnya? Sebelumnya di Medan kan dia, Iya. orang Medan. Maksudnya sebelumnya Stand Alone-nya? Stand Alone kan 2010. Oke. Nah, Akunnya belum gabung. Mereka berdua tuh. Lah, berdua doang. enggak dia ada Ada. teman rumah. Teman-teman rumah. Dan itu karena teman rumah nggak kuat karena ada yang punya bini waktu itu. Gua ngapain ngeband katanya, mending cari kerja aja katanya. Udah keluar masuk Ochan. Dari mana kenalnya lu? Kenalnya tuh dari Abangnya dia justru Iya. ya. Pertama dari kenalnya abangnya dia. Abangnya aku tuh temenan sama manajernya. Sama-sama anak Medan lah waktu itu tuh. Jadi 2011 udah ada manajer ya, maksudnya manajer bareng-bareng buat ngerintis lah gitu. Lu di Medan tuh masih? Posisi? 2010 ya, 2011 sudah pindah kuliah ke Bandung kan. Ya udah, mereka tuh waktu lagi ini ngirim demo gitulah, ngirim demo buat regis acara. Kenalnya di situ, kenalan. Terus besok-besoknya minjem gitar. Si gitaris kita yang keluar tuh minjem gitar ke dia. Nah, udah pinjem gitar. Panggung selanjutnya nggak bisa dia. Udah kita pakai orang yang kemarin dipinjam gitarnya aja gitu. Nah, Ochan. Coba latihan, Coba latihan. ternyata referensi musiknya sama. Oke. Plus punya gitar. Terus punya gitar, namanya gitu karena punya gitar. Coba kalau tadi trompet tuh enggak. Jadi memang lo diterima karena lo punya gitar. Mungkin ya. Sekarang gitar udah banyak dong. Iya. Udah banyak sih. Iya. Nggak pernah nambah, nggak pernah berkurang di 2011 lah taruh ya bertiga ini. Iya. Udah nggak pernah rombak-rombak lagi. Pernah berempat sih ya. 2018 tuh aku sempet cabut sih. Iya. Katanya toleransinya gede. Nah, Gimana sih ini? Coba apa? Pasti ada sesuatu. Buktinya kan dia balik lagi. Karena di tempat lain toleransinya lebih ini ya. Iya. Kenapa cabut? Sempet cabut karena waktu itu tuh kita udah kontrak sama rokok, ada jalan berapa tuh 10 titik ya, Iya. kurang lebih 10 titik. Dan di situ tuh aku lagi UAS, kuliah. Terus mereka tuh rada galak waktu itu sama manajernya yang lama. Kamu mau pilih kuliah atau ngeband gitu. Serem banget kan? Iya, lo kayak udah emaknya lo. Waktu itu gitu, Cing. Akhirnya lo mau milih untuk kuliah. Iya, kuliah aja deh gitu karena serem banget ya. Iya. Iya, gue juga tahu waktu itu emang apa ya, dilema banget ya. Dilema. Kalau misalnya milih band, ini nanti malah Iya. ditarik lagi ke Medan kan. Ya, cerita singkatnya aku milih kuliah lah biarpun pertimbangannya tuh rada susah lah waktu itu. Cuman Emang benar-benar bentrok gitu. Bentrok. Saat UAS, pekan UAS, Iya. lo ada Emang lagi apa ya? Hektik banget, sibuk banget lah waktu itu Kita titiknya. lagi rekaman album kedua ya Iya. seharusnya.
banyak ada sama kontrak gitu, Cing. Jadi memang harus disuruh milih waktu itu. Tapi kan kalau dia keluar lo harus cari baru. Nah itu makanya sempet kita cari orang baru. Cari orang baru terus nggak lama, cuma 6 bulan Chan ya. Kita jalan sama orang baru itu. Setahun, Bek. Iya setahun. Tapi itu keren sih ceritanya. Jadi Ochan keluar, kita berdua tambah sama manajer jadi bertiga kan, kurang 1 nih. Nambah 1 masuk, bertiga berempat sama manajer. Nah pas mau berempat ini, yang manajer ini keluar. Jadi bertiga lagi personil, baru naik lagi Ochan berempat. Jadi manajer? Enggak. Belum ada manajer. nih. Manajer. Belum ada manajer kan? Iya. Kita kosong manajer. Jadi berempat kan sama Ochan, sama gitaris yang sebelumnya. Nah, yang gitaris itu cabut. Jadi bertiga lagi gitu. Dalam waktu kurun yang cepat lah itulah, sebentar banget itu. Jadi nggak direncanain ya? Jadi berjalan begitu aja, balik lagi bertiga? Iya. Tapi kuliah lo kelar gak? Kelar. Alhamdulillah. Iya. Jangan sampai Lo berdua juga kuliah? Enggak, dia kuliah. Gue berhenti. Sebenarnya kita sama, cuma gue berhenti di tengah jalan, Cing. Dia cabut. Konsentrasi sama rumah tangga. Enggak, waktu itu malas aja. Dia masih pacaran waktu kuliah. Tapi sekarang udah berumah tangga semua? Tinggal Ochan belum. Ochan dong belum. Ya Ochan dong yang belum. Kenapa, Chan? Belum nemu yang cocok aja. Masih berkaca dari mereka juga. Kenapa? Berantakan rumah tangganya. Gila. Kita tanya aja sama Cio. Kita tanya Cio. Aduh. Gimana, Cio? Ya hal itu sih ada benar dan ada tidak. Namanya rumah tangga. Iya. Pasang surut. Bener. Paling tidak berumah tangga tuh kita punya tempat buat pulang ya. Betul. Iya. Daripada lu. Pulang kemana ya? Oke, dia terakhir itu pura-pura terluka. Itu apa? Album, single atau gimana sih kalau sekarang idenya apa namanya? Proses orang ngeluarin karya itu di musik itu? Sebenarnya itu album kedua kita. Yang Nusantara ini nih kebetulan dipakai. Nusantara. Yang gua nggak dikasih. Nggak dikasih Gi, pare. Gua ngeliatin orang di situ anak kamu. Kok bisa enggak ya, padahal Ogi kenal sama gua kayaknya gitu ya. Segitu doang. Untung nggak dibubarin juga nih posisinya. Ya Nusantara ini judul album kedua. Judul album kedua. Cuma kita keluarinnya satu-satu. Single nanti di ending kita repack semuanya jadi satu album. Ada berapa? 14 lagu ya kemarin itu. Banyak banget ya. Karena kita kolaborasi juga Cing sama musisi lintas genre yang lain. Yang pura-pura terluka ini sama Beli Lanang, orang Bali. Band legend Bali lah ada. Dia sebagai ngisi vokal. Kalau lo nyanyi di panggung bertiga nyanyi semua? Enggak, berdua doang. Dia main drum doang. Kenapa lo nggak nyanyi? Kadang-kadang backing vokal di track dia di nyanyi. Rekaman ya. Tapi kalau perform juga tetap nyanyi, tapi lagi pas singelong doang. Gua ke depan. Gua ke depan doang. Bukan bim gua. Iya, makanya kayak gitu. Enggak, bukan Agnes dong. Nah, kalau Agnes dari ngedance juga. Siapa tahu pakai gitu. Nugi juga di dance company pakai gitu. Iya. Sambil ngejelam, tapi berdua doang nyanyi. Yang si pura-pura terluka ini single pertama dari album ini? Enggak, udah ke 9 apa 8 gitu. 2025? Iya. Lama gitu. Lama. Maksud gue itu dikeluarin dari 2019 ya? 19. Iya. Si Nusantara ini? Iya. Ada beberapa error. Gue pikir 6 tahun. Lama banget 6 tahun lu. Iya. Tapi kayak kabinet. Emang kompleks sih sebenarnya. Cuman aduh kalau diceritain kayak ngebahas lama banget. Ada beberapa dulunya masalah. ada beberapa masalah internal, eksternal. Gitu dulu. Maksudnya? Ya waktu itu tuh, waktu kejadian Ochan yang cabut ya. Yang tadi yang ada keluar, yang ada masuk itu sebenarnya itu mulai proses album kedua tuh. Itu tuh sudah mulai. Cuma kita ada sedikit masalah sama pihak luar. Iya gitu. Udah jadi albumnya nggak rilis. Nggak apa-apa lah, maksudnya kita mulai dari nol lagi. Kok bisa nggak rilis? Ada itu. Maksudnya kan karyanya karya lo. Terus kok ada orang yang bisa membuat karya itu nggak rilis gitu? Karena kita belum tebus ya. Belum tebus ya. Jadi emang gini, singkatnya gini ya singkatnya. Udahlah, gak usah dijelasin kan. Nggak apa-apa. Yang ini. Nggak apa-apa. Maksudnya kan biar jelas. Biar jelas, biar tahu ya kok bisa gitu. Orang gini ya. Bro. Cing Abdul tuh biasanya
politik bro, masa gini doang takut? Oh, iya. Orang itu bener kok. Iya. Ini kan kita ceritain sebenarnya. Kencing bentar ya. Kencing dulu bentar ya. Mohon maaf buat sini aja kencingnya. Mohon maaf buat pihak-pihak yang ke bawah lagi ya. Kan bermaksud apa-apa, cuma cerita doang. Jadi waktu itu waktu ada manajer yang pertama tuh, sebenarnya kita ada kontrak kerjasama dengan beberapa pihak, ada dua pihak. Oke. Ada dua pihak. Jadi Studio, Stanley Rolon, terus pihak studio rekaman dan sama pihak ada brand. Ada pihak brand. Jadi 3 pihak kan. Nah, entah gimana ceritanya, pas ini cabut siapa tuh? Yang manajer saya tuh cabut. Yang ini tuh jadi kisruh. Si dua ini. Yang dua ini. Nama Stanley Rolon. Iya, dan kita tuh nggak tahu apa-apa. Karena tadinya diurusin sama manajer gitu. Dan ketika pas kita ini selama yang sebelum kisruh itu sebenarnya kita udah progres juga lagu. Itu ada berapa? 12 lagu ya, 12 lagu udah mau beres lah, 90% gitu. Udah mau beres. Nah, ketika kita masuk lagi nih ngebahas tentang album ini, pas kita mau tarik ternyata ini udah nggak bisa. Yang ini tuh minta, katanya ini ada yang belum kelar katanya, yang dari pihak ini. Yang dari sini juga sama, yang ininya masih belum jelas, nggak tahu itu gimana. Makanya kita bingung, ya udahlah kita lepas aja semua gitu. Si 12 lagunya? Iya, dilepas. Akhirnya manajer kita baru masuk, si Breng mencoba untuk nyelesain itu ini karena emang bisa keambil gitu. Dari sini tuh, dari pihak yang salah satu ini, yang studio ini nanyain ini gimana nih kabarnya, karena dari pihak yang brand ini sudah susah dihubungin, nggak tahu gimana lah. Ada clash gitu, kita juga nggak tahu. Oh ya udah, kita coba obrolin nih sama manajer. Ternyata malah minta tebusan gitu. Dan ketika pas nebus diganti uang. Iya. Diganti uang. Karena kita udah rekaman kan. Iya, karena udah rekaman. Biaya produksi. Iya, betul. Gitu. Terus ya udahlah kita tarik. Nah, pas mau kita tarik, ternyata kayak kita kurang cocok nih sama hasilnya. Ya udah kita minta masternya aja. Ternyata pas kita minta masternya gitu nggak bisa. Juga. Jadi dia pengen udah jadi hasil mixing mastering aja gitu. Tapi lagu itu lo bikin ulang. Ada beberapa satu lagu doang. Ada satu lagu doang. Dari 12 itu? Iya. 2 lah sama Fosa ya? 2 Iya, sama Fosa. 2. Lah 10 terbuang percuma jadinya. Iya. Apa-apalah, kita bisa cari lagi. Asik. Kan kita musisi. Nerimo. Tapi emang benar berkat lagu baru kita yang kemarin nggak dipakai kayak Introvert itu kan lumayan nge-boom juga. Iya. Pura-pura terluka ini. Iya. Ini diminum dulu ini ngomongin masa lalu kayaknya ini. Aman kan, Bro? Aman itu lah. Aman. Tapi kita emang sudah memaafkan ya. Oh iya, sudah semua. Untuk mungkin ada beberapa pihak yang nonton emang sudah memaafkan. Kita udah baik lagi kok. Masalahnya udah clear udah. Iya. Proses untuk saling memaafkan, damai sama kesalahan kita sendiri kan itu salah satu indikasinya kita bisa menceritakan tanpa emosi. Bisa menceritakan masalah itu tanpa emosi. Kayaknya udah clear lah semuanya ya gitu ya. Tapi kan ini bandnya indie gitu. Yang gua ngerasa kayaknya ini permasalahan industri tuh baru. Betul. Betul. Kok bisa ya? Karena emang di dalamnya juga ada nilai bisnis. Betul. Nah itu ya. Itu maksudnya. Penyebabnya itu ya, karena ada nilai. Walaupun seindie-indinya begitu udah ada bisnis, ya industri juga jadinya. Itu mengganggu nggak sih sama kenyamanan lo yang tadinya kayak berkarya terus keluar ini terus kok banyak aturan? Tapi emang nggak bisa dipungkiri, Cing, maksudnya untuk SA sendiri di 15 tahun ini orang menilainya ada nilai bisnisnya, makanya kita cari orang yang benar-benar urus di bidang itu. Tapi seorang itu nggak boleh musik kita gitu. Si yang orang ngelola bisnis kita gitu. Jadi tetap kita kalau dalam segi musik tetap indie gitu, nggak ada campur tangan orang lain. Waktu yang kemarin ada beberapa ya. Ada beberapa. Kasih masukan lah sebenarnya gitu, pengennya gitu. Nah sekarang sih udah terlepas, kalau musik udah lo bertiga aja. Kalaupun ada pengen penambahan ya. Ya kalau misalkan menurut kita bagus ambil, kalau enggak ya udah ngapain sih udah. Gitu ya. Jadi lagu yang mau dikeluarkan, nama album segala macam itu bener-bener ada di kedaulatan lo bertiga gitu ya. Iya. Rencananya sampai 14 ini kapan nih? Tahun ini kan mudah-mudahan. Tapi udah beres kan? Tinggal satu lagu lagi. Satu lagu yang belum kelar itu featuring sama musisi Medan. Dorman Manik ya? Iya. Dan di antara semua itu semuanya pasti ada featuring. Ada 8 orang. 8 orang. Ya, siapa aja tuh kalau ini? Yang udah keluar Asep Balon perwakilan Sunda. Terus Om PMR. Betawi lah.
PMR itu semua PMR-nya? Iya. Oh, oke. PMR, terus yang baru keluar kemarin Beli Lanang dari Bali, terus nanti yang mau keluar Iksan Skuter dari Malang. Iya. Terus sama Tresno Tip X. Terus ada Eggbol, perwakilan dari timur. Eggbol itu yang rapper. Iya, oke ya. Terus tahu nggak logonya, Cing? Tahu, pernah ada Eggbol, yang pernah banget. Sama lo semua. Ya itu. Mau mancing Itu dah. Ya. Terus Dorman Manik sama istrinya ya. Istrinya siapa? Rani Simbolon ya. Orang. Jadi sebenarnya juga yang diajak featuring juga nama-nama yang udah indie tapi beken gitu ya. Iya. Dan di luar genre kita. Iksan Skuter apalagi? Dia jago main pingpong tuh. Emang ya? Iya. Gak pernah ngobrolin olahraga sebenarnya kalau ketemu. Kita tuh featuring tuh selain lintas genre, lintas usia juga. Iya betul. Nah, mau ada ini nggak? Apa namanya, kolaborasi sama lawak? Nah, kita rencana album selanjutnya kayak gitu. Iya. Ada kita bocoran ya. Lagi deket nih rencana nih. Komika gitu. Kayaknya kita harus bikin lagu lawak nih sama beberapa komika gitu. Kebetulan kan nyanyi, Rigen nyanyi, Yono nyanyi, Zawin nyanyi. Aci Resti nyanyi. Marcel juga. Davi Sumbing. Egi Hau juga nyanyi. Banyak itu. Kuku juga nyanyi. Iya. Kuku. Makanya ngobrol sama anak-anak bertiga pas kemarin kita deket sama komika kan. Wah, kayaknya bikin lagu tentang lucu-lucuan. Soalnya kan lagu kita emang benang merahnya kocak ya. Yeah. Asik kocak. Sudut pandang berbeda. Kocak banget, Bro. Lucu, maksudnya kita emang bikin musik tuh agak semi-semi lucu gitu. Makanya kayaknya bakal cocok nih kita collab sama komika. Kecuali sama Haddad Alwi beda ya. Ya mungkin kalau pengen religi bisa ya. Abdel ada tuh, ada pelawak Abdel. Iya benar. Iya sih. Ayo Cing kita. Iya. Gue tuh udah punya lagu lagi 4. Wah. Temanya apa? Temanya Agustusan. Ya, lomba makan kerupuk. Iya. Kepengennya sih next albumnya kayak gitu. Mudah-mudahan aja jadi. Setelah si Nusantara ini. Iya, setelah Nusantara. Mungkin namanya Nusantara karena lo featuring dari berbagai daerah di Nusantara. Simple namanya tapi filosofinya bisa keluar ya dari Nusantara. Cara menghubunginya gimana nih? Lo memang udah pernah berkolaborasi, tiba-tiba akhirnya ayo kita bikin bareng, atau emang lo ada yang sempat ketemu dulu pernah ada gitu. Kalau yang sama Lolot ini nih pura-pura terluka ini kita kebetulan sering main di Bali nih kemarin nih. Kita pernah di satu event bareng sama Lolot, bandnya Om Lanang. Kita pas Lolotnya main, kaget kita satu lapangan nyanyi semua dan itu bahasa Bali mereka. Pakai emang liriknya bahasa Bali. Nah, kita kan di situ kaget dan wah, ini diajak featuring enak nih kayaknya. Ajaklah Beli Lanang ini. Dan untungnya mau ya. Iya. Kalau mau Iksan Skuter karena kebetulan kita pernah main di Malang ya. Terus Iksan Skuter juga kan sering ke Bandung ya waktu itu. Sempat stay di Gunung Batu kalau nggak salah. Ya udah kita ajak. Semuanya pada mau langsung. Langsung. Ada beberapa, ada yang nolak nggak yang? Ada musisi yang nolak juga ada. Apa sih alasannya? Mungkin karena nggak cocok aja ya. Materinya. Iya, nggak cocok materinya mungkin. Artinya lo udah punya materi. Udah punya materi ya. Terus lo coba tawarin ke ini. Gitu. Mau biar nggak ribet juga merekanya gitu, kasihan. Oh iya. Mereka tinggal featuring aja nih lagu, materi udah ada. Iya. Ada yang bahasa Sunda nggak? Ada, Asep Balon itu bahasa Sunda. Yang Stanley Rolon sendiri? Nggak ada, itu baru pertama kali kita pakai bahasa Sunda. Liriknya bener lirik bahasa Sunda? Liriknya lirik bahasa Sunda. Kayak Dul Sumbang ya? Iya. Dul Sumbang, terus yang ngetop Sunda tuh siapa lagi ya? Nining Meida. Hah? Nining Meida. Apa Meida? Nining Meida. Apa Meida? Ini siapa? Darso. Iya. Kayak sekarang kan lagu yang berbahasa Jawa. Iya, banyak banget. Iya, banyak banget. Dinyanyiin di klub-klub kayak gitu. Beberapa waktu yang lalu gue lihat juga yang bahasa Padang mulai naik gitu. Bahasa Sunda lo mau bikin lagi nggak? Pengen kayaknya. Soalnya beberapa fanbase kita yang di luar Pulau Jawa tuh malah request lagu itu. Kita ngerasa bangga aja sih, kayak kita nggak paham bahasa Jawa tapi pengen nyanyiin lagu bahasa Jawa, nah itu kayak gitu, ngerasa bangga aja. Di Bali, di Lombok, di Palu waktu itu, bang lagu Modar kan judulnya Modar tuh. Nah mereka
ini bahasa Sunda loh, tapi mereka request lagu itu gitu. Kayak bangga aja sih. Mungkin awal dari situ kayaknya kita mau bikin lagi deh bahasa Rusia. Sunda dong. Rusia kan iya, Rusia sama Ruaing kalau Rusia masa nggak ada aingnya. Iya. Ini walaupun gue yakin lo tidak terlalu peduli sama banyaknya stream segala macam kalau indie kayak gitu. Yang penting kita berkarya aja ya. Tapi secara data di Spotify atau di mana gitu untuk ngelihat seberapa banyak penerimaannya itu lo catat-catat juga atau jadi pertimbangan juga nggak? Kalau jadi pertimbangan enggak, soalnya itu bisa ngebebani kita dalam berkarya. Iya benar. Nah, kalau ngelihat sih pasti ngelihat. Ini daerah mana aja sih? Paling banyak Jakarta Bandung sih kalau streamer ya maksudnya. Tapi kalau manggung kebanyakan luar Jakarta Bandung malah. Oh, banyak luar Jakarta Bandung. Bandung. Jakarta Bandung tuh lumayan jarang kita ya. Jakarta Bandung tuh lumayan jarang banget. Apa ya penyebabnya kayak gitu? Kurang tahu deh gitu. Mau jawab nggak? Tersalah lagi. Secara stream padahal banyak di Jakarta Bandung. Jakarta Bandung. Tapi kalau manggung over banyak di luar. Di luar. Cuman kalau yang aku analisa pribadi ya, gambar doang ini. Kalau misalnya khususnya Bandung gitu ya, kayak mageran, orang-orangnya mageran gitu, gitu. Meskipun dia seneng banget sama band itu, tapi masih kalah sama magernya gitu. Udahlah nonton YouTube aja. Udahlah Spotify aja gitu. Kayak gitu. Enggak bener-bener all out dia langsung datang, ini SA ada main nih, ayolah cabut gitu, enggak gitu. Kecuali kalau eventnya bener-bener event gede, festival gitu ya, gitu, baru dia kalian nonton banyak lah. Nah gitu, jadi nggak mau rugi gitu. Biasa gitu. Nggak mau rugi. Iya. Nah kalau misalnya di luar kota nih, itu kan kita ada bilang yang sekarang tuh kota-kota kedua dari provinsi itu udah mulai rame lah kayak gitu. Selain dari ibu kotanya kayak gitu. Memang rame ya ininya di kota-kota. Misalnya di Jawa Barat, di Tasiknya rame kayak gitu. Nah di daerah-daerah lain juga gitu. Kita awalnya justru di Cilacap, Cing. Kita pertama kali keluar kota yang benar-benar dibayar ya keluar kota itu Cilacap justru. Kaget kita juga. Ada yang manggil gitu, kita ada yang manggil aja udah seneng gitu. Nggak mikir bakal berapa banyak penonton gitu. Ya udah kita pakai kereta waktu itu ya. Cuma bawa gitar, bass drum doang. Kita berangkat pakai kereta. Nyampe Cilacap, kita belum tahu tuh teknis profesional seperti apa, nggak ada cek sound. Tahun berapa ini? 2013. Iya, 2013. Cukup lama ya dari awal berdiri sampai dapat dibayar profesional ya. Itu sampai diiniin, Cing. Dijadiin rumus orang-orang tuh kayak, oh saya sama ternyata dia rumus untuk naiknya tuh merambah dulu daerah Jawa Tengah katanya gitu. Padahal kita benar-benar organik ya, Bang. Benar-benar organik, kita cuma nge-share zaman dulu Reverb Nation gitu. Terus lagunya booming dan kita dapat undangan pertama tuh justru banyaknya dari Jawa Tengah gitu. Jadi dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, Jawa Tengah balik lagi nih ke Jawa Barat, baru ke sini Jabodetabek gitu. Dulu gitu. Banyumas, Purwokerto kayak gitu. Jadi kita bukan ngebanyakin dulu di daerah gitu. Justru banyak undangannya dari luar sana. Justru dari sana ya. Gitu. Memang bukan didesain, memang organik aja. Organik aja. Iya, tapi orang-orang ngegambarnya gitu. Wah, saya sama ngegambarnya kayak gitu, rumusnya gitu. Makanya diikutin dan mereka nggak berhasil. Dan itu emang kita organik aja gitu. Sama kayak waktu kita pertama kali main di Bali kan bukan di Denpasar tuh, di Singaraja gitu ya pertama kali. Benar-benar dari pelosoknya dulu tuh gitu masuknya. Tapi memang sekarang kayak pertunjukan musik itu di kota-kota kedua memang lebih rame dan lebih banyak ya. Biasanya iya. Kalau di ibu kotanya lebih banyak ke festival yang tahunan ya kayak gitu ya. Iya, betul. Mungkin karena perizinan kali, Cing, kalau kota gede. Mungkin juga ya. Kayaknya iya sih. Agak ribet. Kalau ke Sumatera juga? Sumatera juga iya. Ke mana kemarin? Ke Rantau Prapat dulu. Rantau Prapat ya. Oh iya, Rantau Prapat dulu. Dari Medan tuh berapa jam? Sekitar 6 jam lah. 6 jam. Wah, jadi seluruh Indonesia udah pernah nih? Pulau-pulau besar deh? Pulau-pulau besar udah hampir. Papua doang yang belum. Kalimantan, Sulawesi. Udah. Singkawang tuh, Cing, udah. Singkawang ya. Kita yang lumayan kaget tuh Singkawang. Rame juga itu yang. Rame. Kita dari bandara aja mana ada yang mau gitu. dengerin kita di Singkawang ya. Jauh dari bandara ternyata penuh nyanyi semua. Gokil sih. Apa sih yang dirasain kalau lagi nyanyi terus pada ini singelong gitu? Si Mbeng mah ngerasa, jir orang Ariel banget. Ariel Tatum. Ariel Lasso. Tapi waktu pertama kali di Cilacap tuh kayak gitu, Cing. Maksudnya pertama kali Cilacap kan rame tuh full tuh. Bilang ke panitia kan, Bang pengen kencing dong.
Ya udah, biasa nggak tahu bakal seramai itu kan, kencing aja tapi langsung dikerubutin anjir. Kayak anjir, Cok, gua Ariel gua. pertama kali tahu banyak yang mau minta foto. Kocak. Iya. Udah minta foto mah sekarang udah hal yang biasa ya. Iya, udah biasa. Udah gedek belum? Nanti jelasin aja. Salah satu fan service kita ya, kita Ya, itu, tetap gitu. Iya. mau Harus diajak foto gitu abis manggung tuh, biarpun kita baru turun banget dari panggung, masih keringetan belum ganti baju, mereka minta foto kita tetap layanin gitu. Karena kita berawal dari penonton juga, Cing, dulu. Benar. Iya. Kalau nggak ada dia juga lo tidak bakal bisa seperti ini ya. Nah, Ogi ngapain dia? Ngusir-ngusirin yang Suka berak nggak tiba-tiba dia? Gitu. Tahu nggak dia pernah berak? Di mana? Tapi kalau Bugil pernah. Bugil pernah berak, orang lagi nongkrong dia berak aja grok gitu. Buset, anjir. Sengklek Hati-hati sama dia ya. Cing, itu Cing. Saya pernah bubarin fansnya mereka tapi Telanjang. Si goblok. Gila lu ya. Rame banget Cing, nggak mau pulang-pulang. Udah saya telanjang aja, bubar. Udah tapi nggak pakai apa-apa. Si goblok. Iya. Terus nggak sekali, 2 kali gila. 2 kali kayak gitunya di event yang berbeda. Gila. Kok lo mau sih? Iya, makanya kaget. Iya, Kok ada orang kayak gini? Karena dari mana ketemunya? Ketemunya dari mana? Jacklot ya. Jacklot ya? Iya, dia Jacklot. Ya gitu, dia lagi bugil. Jacklot kan jualan pakaian, namanya juga Klot. Lo ngapain bugil? Udah ada namanya Klot itu pakaian, lo ngapain bugil? Iya. Oke, ini kita kayak di TV, nyanyi dong. nyanyi. Ini dia. Mana ini? Ini yang namanya Ogi, tapi jangan telanjang Ogi di sini. Gi, ininya Gi. Siap. Thank you. Langsung? Lagu apa? Lagu apa? Lagu yang baru aja. Lagu yang belum. Susah dong. Lagi belum bikin. Yang belum tayang. Lagu yang tadi dong yang di depan kita. Lagu tentang politik. Prabowo dong. Tentang Prabowo. Enggak. Tentang Prabowo. Enggak. Enggak, lagunya cuma Jokowi, tentang Jokowi. Enggak. Enggak boleh ngebahas. Enggak boleh ngebahas yang udah. Oke? Ayo. 1, 2, 3. Ayo dong. 1, 2, 3, 4. Akhirnya setelah sekian lama aku bersamanya, menjadi budaknya. Sebenarnya ingin menghindar, tapi belum bisa, tak ada kesempatan. Dia yang bertingkah membuat kesalahan. Inilah kesempatanku untuk menjauhinya. Dia yang bersalah, dia yang kalah. Ku pura-pura terluka untuk mengelabuinya, seakan ku marah tapi tertawa. Sekarang terbebas darinya, tak ada yang melarang, ku bisa melayang. Ku lakukan semua yang aku impikan, hobi yang ku tinggalkan, semua cita-cita yang ku lupakan. Dia yang bertingkah membuat kesalahan. Inilah kesempatanku untuk menjauhinya. Dia yang bersalah, dia yang kalah. Ku pura-pura terluka untuk mengelabuinya,
menjauhinya, seakan ku marah tapi tertawa. Ku sudah bosan dengannya, tak berani mengungkapkannya. Ku menderita karenanya, dia selalu semena-mena. Ku tunggu kesalahannya, ku masih menunggu celah. Sekilas terlihat jahat, ku hanya ingin istirahat. Inilah kesempatanku untuk menjauhinya. Dia yang bersalah, dia yang kalah. Ku pura-pura terluka untuk mengelabuinya, seakan ku marah tapi tertawa. Thank you, Sandy Rolon. Berkah terus, mudah-mudahan semua yang diinginkan bisa tercapai. Amin. Sehat selalu dan cepat dapat. Amin. Iya. Oke, thank you ya. Sehat-sehat selalu. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.